Pak Am, bagaimana pandangan Islam dan medis akan obat habatus sauda? Apakah benar hadisnya yang bersumber dari Sahih Bukhari dan Muslim? Barangnya benarkah yang beredar di masyarakat sekarang ini? Dan juga bagaimana pandangan Ustadz terhadap Tibbun Nabawi, bekam dan lain-lainnya yang marak pada sekarang ini? Ya, begini, saya ingin tanya pada Anda, pengobatan itu wilayah yang mengenal modernisasi, pengembangan, atau bersifat stagnan? Oke, mungkin bahasa saya terlalu rumit untuk Anda pahami. Apakah pengobatan itu? Habis kalau cari di cing wae kalau naon sih? Stagnan gitu. Jadi gini. Menurut Anda, pengobatan itu wilayah yang bisa disentuh dengan modernitas ataukah wilayah yang tidak bisa disentuh? Oke, kita sepakat pengobatan itu sama dengan halnya penyakit. Yang namanya penyakit itu dia akan selalu, virus saja itu dia akan selalu mengadaptasikan diri dengan tantangan. Makanya begitu dokter ngasih antibiotik ini, nah kadang-kadang diganti dengan antibiotik ini karena nanti resisten ya gitu. Nah jadi pengobatan menurut saya itu wilayah duniawi. Dan Rasul berkata kalau bicara wilayah duniawi itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham tentang urusan kemodernan itu, ya, gitu. Nah, lalu bagaimana dengan hadis habatus sauda, dengan hadis tentang madu? Ya tentu saja ada hadis yang berkaitan dengan konteks pada zaman itu. Rasul mengatakan semua penyakit bisa diobati dengan habatus sauda. Karena obat termodern saat itu habatus sauda. Paham maksud saya? Nah, sementara obat itu adalah berkembang risetnya. Bukan hanya habatus sauda, koneng gede, ya. Jahe, ya. Apalagi cikur, nah, sirih, koneng. Tah, cikur, sirih, koneng itu nggak ada di Arab. Makanya nggak ada dalilnya. Andai koneng gede, cikur dan apa? Daun sirih eta teh aya di Arab dan zaman Rasul sangat mungkin dalilnya ada. Paham? Jadi begini, ya. Ya saya setuju habatus sauda itu jadi obat. Tapi saya nggak setuju kalau habatus sauda itu obat segala penyakit. Obat segala penyakit itu pada zaman Rasul yang Anda tahu, yang namanya penyakit itu berkaitan dengan konteks situasi alam, konteks situasi lingkungan gitu. Memang tidak semua orang mengerti dengan yang saya katakan. Tidak. Jadi bukan betul. Ada yang, kok menentang hadis Rasul? Bukan gitu. Saya menerima hadis itu. Tapi kontekstual pada zaman itu. Bahwa habatus sauda itu obat segala penyakit. Pada konteks zaman Rasul. Yang saat itu belum ditemukan obat-obat lain. Apa namanya disedot darah teh? Bekam. Ya. Sedot darah. Mending ngeri denger teh. Nanti sedot darah teh. Bekam. Apa kata Rasul? Ya, kalau darah kamu ingin bersih, berbekam. Dengar ya, teknologi termodern 15 abad lalu adalah bekam. Kebayang gak 15 abad lalu? Jadi gini. Anda mau meyakini bekam itu sebagai obat? It's okay, gak apa-apa. Anda mau meyakini habatus sauda itu obat? Nyatina naon? Boleh. Tapi menurut saya perlu diluruskan. Kalau Anda mengatakan bekam itu obat segala penyakit. Yang harus diluruskan bahwa habatus sauda itu obat segala penyakit. Ya. Udah jelas Anda sirosis, kanker hati, dibekam terus. Naon hubungannya? Eta bekam jeung sirosis. Gitu. Nah itu yang saya ingin luruskan. Tapi dengar rekan-rekan harus menggunakan logika yang jernih nih, ya. Karena saya kalau dengar ceramah tentang bekam, tentang habatus sauda, seolah-olah
obat yang lain itu dinafikan. Seolah-olah pengobatan lain itu dinafikan. Itu yang keliru. Kalau orang ngomong, ibu bapak, bekam itu ada pada zaman Rasul. Dan Rasulullah suka berbekam. Kalau ibu bapak ingin mencoba, silakan. Itu adalah cara pengobatan zaman Rasul. Bilangnya bukan pengobatan Rasul. Pengobatan zaman Rasul. Ya. Nah, habatus sauda. Sekarang sudah dalam bentuk pil, sudah dalam bentuk apa. Gitu kan? Nah, gitu. Dan Anda tahu, yang namanya obat itu cocok untuk Aan, belum tentu cocok untuk saya. Ya. Contoh, habatus sauda nih. Saya mah kalau udah minum habatus sauda dan nyobaan teh di kapsul. Pusing tuh, pusing, mual gitu. Pusing, mual, di tensi. Saya kaget, tensi saya naik. Jadi ternyata saya orang yang tidak bisa makan habatus sauda. Pasti tensi saya darah saya naik. Janji pusing, udah gitu mual. Gitu. Berarti saya nggak cocok itu habatus sauda. Tapi keraan, ya, karena memang dari dulu juga obatnya teh bangsa bawang, sereh. Kang Aan mah bawang, serehnya gitu. Paling tinggi itu kecap dikasih jeruk nipis. Maka habatus sauda itu cocok. Keraan mah. Maksud saya, yang namanya obat habatus sauda itu hanya salah satu obat gitu. Yang ada pada zaman Rasul. Berbekam itu salah satu obat. Cara berobat yang ada pada zaman Rasul. Nah sekarang Anda tidak cocok dengan habatus sauda, jangan merasa dosa. Dosa. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba nggak bisa minum habatus sauda. Curi keru itu teh, nangis ke tahajud teh. Karena tidak bisa minum habatus sauda. Nah, jujur saya pernah nyoba habatus sauda. Katanya Pak Am, kan Pak Am sok capeknya. Dan memang saya mah Pak Bu nggak bisa minum yang kayak multivitamin gitu, nggak pernah. Kayak orang kan multivitamin apa enggak. Justru saya mah kalau minum multivitamin pasti baru susah non bahasa Indonesia na? Sariawan. Inggrisnya mah apal saya teh. Ya kalau terlalu sering baca buku bahasa asing itu begitu. Jadi kalau saya jangan jauh-jauh minum vitamin C yang apa dicelupkan gitu kan. Nah, nggak boleh nyebut nama produk. Anu ngajeos gini kan. Hah? Anu 100 mg. 1000 mg gitu minum. Aduh, langsung pada barusuh. Saya mah kudu asli. Jeruk asli. Ya. Nah, saya tahu buah-buahan yang memang misalnya saya mau batuk-batuk, mau pilek, minum kiwi aja. Makan kiwi. Ya maksudnya di jus kiwinya. Ini salah sedikit ya langsung. Ya, kiwi sudah. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas. Fit lagi. Ternyata saya baru tahu vitamin C di kiwi itu sangat banyak dan paling mudah diserap. Ternyata saya tahu saya nggak boleh yang tidak asli, saya mah kudu asli. Memang sih lebih mahal. Tapi memang lebih mahal. Hanya demikianlah. Tapi habatus sauda saya pernah nyoba, nggak bisa. Saya nyoba cuma kan itu teh 3 butir katanya ya, 3 kapsul. Saya nyoba 1. Aduh ya Allah, malam-malam tuh ya pusing saya teh. Terus kayak mual-mual gitu. Kenapa ya? Gitu. Akhirnya saya tensi. Ya. Nah tensi saya naik. Gitu. Langsung saya banyak minum. Kan gitu. Nah, air putih tentu saja bukan mabok ya. Langsung banyak minum ya, bir bintang. Bukan. Banyak minum air putih. Wah, udah gitu. Nah, udah ya. Akhirnya subuh saya lihat tensi stabil lagi. Jadi saya simpulkan, saya habatus sauda nggak cocok. Itu teh obat kata nabinya pada zamannya. Tetap bagi saya mah semangka lebih saya suka, kiwi lebih saya suka, jeruk lebih saya suka, alpukat saya lebih saya suka gitu. Ya, durian mah sekali-kali saja. Sekali-kali saja. Itu mah untuk ya mencoba mencicipi selera saja gitu ya. Tapi yang
sering mah itu kiwi ya. Udah pokoknya mah setiap orang tuh beda-beda. Makanya yang namanya pengobatan dengan habatus sauda itu kalau Anda nggak cocok ya jangan dipaksakan. Terus jangan berpendapat habatus sauda itu obat segala penyakit. Jangan Anda anggap bekam itu obat segala penyakit. Bekam itu salah satu cara. Sekarang Anda udah jelas-jelas divonis kanker payudara. Dibekam. Anger. Sakit itu. Dah tuh kudu logis ada pengobatan teh. Anda yang jurusan farmasi, untuk mendapatkan temulawak, kan temulawak sudah dipatenkan dan itu menjadi obat hepatitis. Temulawak, ya, temulawak itu sudah jadi obat hepatitis. Dokter spesialis aja ngasihnya itu sehari 2 kali apa 3 kali. Terus apa katanya? Ya teh temulawak, tapi sudah dipatenkan, ya, gitu. Nah, sekarang kalau ternyata Anda itu hepatitis, terus-terusnya minum apa? Habatus sauda. Ternyata habatus sauda mah cocoknya untuk apa? Da obat mah teu aya atuh istilah satu obat untuk segala penyakit mah teu aya. Di dunia kedokteran mah enggak ada, kecuali cai. Apa itu cai? Air putih. Eta obat segala penyakit boleh lah. Ya, tapi air putih itu bukan obat segala penyakit, gitu. Bagi orang yang ginjalnya bermasalah, minum juga tidak sembarang. Diukur. Ya. Jadi yang katanya minum itu harus banyak, bagi yang masih sehat. Ginjal Anda sekarang masih sehat, minum banyak. Oke. Begitu Anda sudah cuci darah, minum juga diukur. Nggak sembarang. Jadi dengar, di dunia kedokteran, di dunia medis itu nggak ada istilah rumus satu obat untuk segala penyakit. Karena setiap penyakit itu ada treatmentnya. Ya. Gitu. Mules beda treatment aja ngeriut. Riut dia beda-beda, migrain beda dengan obat mules ya. Jeung riut kasih habatus sauda tambah murus. Gitu. Ya. Nah, coba tanya ke dokter. Saya ingin tanya, kalau yang namanya madu itu obat bukan? Obat. Tapi orang yang tifus dengan kondisi yang kronis kan nggak boleh itu. Madu tuh keras gitu. Untuk usus yang lemah mah malah bermasalah. Berarti madu itu bagus untuk apa? Kalau ada keterangan yang mengatakan madu itu obatnya, obat tuh untuk apa? Gitu. Makanya gunakan logika Anda. Apa? Bukan Anda ke saya, logika saya gitu. Logika Anda ke saya. Saya mau udah ngerti logika Anda. Jadi kita harus melakukan logika Anda. Anda. Oke gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kang, break dulu.